Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, selamat datang kembali di pertemuan yang ketiga atau bab 3 dari kuliah manajemen strategi, di mana bab 3 ini kita akan membahas mengenai lingkungan eksternal perusahaan dengan fokus pada analisis industri dan pesaing. Ya, sebelum saya lanjutkan, sebelumnya marilah kita sama-sama untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, pada bab 3 ini ada tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan definisi lingkungan bisnis, kemudian melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis, menjelaskan pengaruh 5 kekuatan persaingan terhadap profitabilitas suatu perusahaan, dan yang keempat, menguraikan klaster dan konsep persaingan terkini. Ya, kita mulai dengan apa itu lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Lingkungan bisnis ini memiliki 3 konsep, yaitu yang pertama fakta objektif, kemudian fakta subjektif, kemudian yang ketiga adalah pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. Ya, analisis lingkungan di dalam organisasi. Analisis ini meliputi lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap sebuah aktivitas bisnis. Kemudian yang kedua, perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Yang ketiga, laba dan organisasi yang baik merupakan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Yang keempat, rencana strategis harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Ya, di sini bisa kita lihat dalam gambar. Ini adalah lingkungan eksternal suatu perusahaan, di mana lingkungan eksternal sendiri ini terbagi dari beberapa lingkungan. Ada lingkungan secara umum yang meliputi global dan domestik, kemudian ada lingkungan industri, kemudian ada juga lingkungan operasional. Nah, kemudian dari perusahaan ini bisa kita lihat di sebelah kiri ada pesaing, ada kreditur, dan sebelah kanan ada faktor-faktor tenaga kerja, pemasok, dan pelanggan. Nah, kesemuanya ini adalah lingkungan eksternal perusahaan yang saling mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan atau manajer
demi kemajuan sebuah perusahaan. Nah, untuk detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, lingkungan eksternal sendiri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang masing-masing mempunyai kekuatan sendiri. Ya, biasanya kekuatan-kekuatan lingkungan atau pengaruh-pengaruh faktor itu disingkat dengan PEST ya, PEST, yaitu P political, kemudian E-nya economic, S sosial, dan teknologi. Nah, kekuatan-kekuatan lingkungan inilah yang mempengaruhi lingkungan eksternal sebuah perusahaan. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada faktor-faktor yang ternyata, faktor-faktor lain yang ternyata juga mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan di luar political, economic, sosial, dan teknologi ini. Nah, kemudian PES ini berubah menjadi LE-PES-C karena ada beberapa tambahan faktor tadi, yaitu yang depan legal, kemudian ada faktor ecological atau ekologi, dan yang terakhir C yang dipasang di belakang sini itu kompetitif. Nah, gambarannya seperti ini. Kita bisa lihat ada 6 kekuatan lingkungan, 6 faktor kekuatan lingkungan yang mana terdiri dari teknologi, kompetitif, hukum, ekologi, politik, ekonomi, dan sosial. Kesemuanya ini mempengaruhi dari kekuatan organisasi itu. Nah, faktor-faktor lingkungan tadi digunakan sebagai metode dalam melakukan analisa lingkungan bisnis, sehingga dikenal dengan analisa PEST, yaitu membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan dari berbagai aspek. Jadi kita bisa tahu gambarannya dari berbagai aspek ini, aspek politis, ekonomi, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi perusahaan. Kemudian metode yang satu lagi yaitu alat analisis dashboard. Ini menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Nah, gambarannya dashboard seperti ini. Kita bisa lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi yang berkaitan dengan ekonomi atau sektor teknologi, sektor pasar bahan baku industri, sektor SDM, finansial, internasional, sosial budaya, dan pemerintah. Nah, kesemuanya ini disusun menjadi metode dashboard. Nah, kemudian kita akan masuk kepada kategori lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini ada beberapa macam. Kemudian kita lihat di sini ada lingkungan terpencil atau remote environment. Kemudian ada lingkungan industri atau environment industri, atau biasa kita sebut dengan kekuatan kompetitif atau competitive forces. Ini ada terdiri dari beberapa macam, seperti yang pertama hambatan masuk. Hambatan masuk ini maksudnya adalah hambatan masuk dari perusahaan pesaing atau pemain baru. Kemudian kekuatan pemasok atau supplier. Kemudian ada kekuatan pembeli atau pelanggan
kemudian ancaman produk pengganti atau substitute ya, kemudian persaingan antara perusahaan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan lingkungan operasi atau operating environment. Lalu ada pula lingkungan umum atau general environment. General environment ini terdiri dari faktor-faktor secara general atau umum seperti faktor ekonomi, perubahan iklim sosial, politik, dan hukum, perubahan teknologi, dan perubahan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada lingkungan global atau global environment. Contohnya adalah bahasa, kultur, politik, ekonomi, campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan analisa terhadap struktur kekuatan persaingan. Ini adalah ada metode yang sangat-sangat sering digunakan dalam menganalisa kekuatan persaingan di perusahaan yang sangat terkenal ya, sering dipakai, yaitu Five Forces Model, yaitu diperkenalkan oleh Michael Porter sejak 1985. Analisa persaingan ini meliputi analisa-analisa mengenai persaingan. Yang pertama, persaingan antar pesaing dalam industri yang sama, kemudian ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru, kemudian ketiga, ancaman barang substitusi atau barang pengganti, kemudian ada daya tawar pembeli, kemudian ada daya tawar penjual. Nah, jika digambarkan akan seperti ini ya. Jadi persaingan industri ada kekuatan-kekuatan atau forces yang datang untuk mempengaruhi jalannya sebuah perusahaan. Dari atas kita lihat ada pendatang baru, ancaman pendatang baru, kemudian dari sebelah kiri adalah daya tawar dari penyedia atau daya tawar dari supplier. Dari sebelah kanan ada dorongan atau forces dari daya tawar pembeli, dan dari bawah ada ancaman barang pengganti atau substitusi. Nah, disinilah pentingnya dari perusahaan untuk melakukan analisa menggunakan Five Forces Model ini. Ya, akan saya bahas satu persatu mengenai Five Forces Model ini. Yang pertama tadi yaitu ancaman masuknya pendatang baru atau potential entry of new competitors. Jadi banyaknya pendatang baru yang masuk ke dalam industri tergantung dari barriers of entry atau hambatan masuk dari industri tersebut. Nah, barriers of entry atau hambatan masuk merupakan berbagai faktor yang akan menghambat pendatang baru atau new competitors ini memasuki suatu industri di Five Forces Model ini. Kalau hambatan masuknya rendah atau tidak, katakanlah tidak ketat, akan mengakibatkan suatu industri mengalami penurunan profitabilitas dengan cepat karena semakin tingginya tingkat persaingan di antara perusahaan dalam suatu industri. Sebaliknya, apabila hambatan masuknya tinggi atau ketat, diasumsikan akan dapat mempertahankan daya tarik industri dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, lanjut tadi bahwa banyaknya pendatang baru yang masuk ke industri ini tergantung dari hambatan masuk tadi ya. Yaitu hambatan masuknya itu meliputi yang pertama skala ekonomi atau economies of scale. Economies of scale ini diartikan yaitu fenomena menurunnya biaya produksi per unit dibarengi dengan meningkatnya
volume produksi. Biasanya semakin besar perusahaan, maka akan semakin rendah biaya produksi per unit produksi yang dihasilkan. Skala ekonomis dapat dipahami sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan atas keberhasilan melakukan efisiensi. Nah, efisiensi ini dipengaruhi oleh ukuran atau skala perusahaan. Perusahaan berskala besar biasanya cenderung lebih efisien dibandingkan perusahaan skala kecil. Skala ekonomi ini bisa kita lihat di perusahaan-perusahaan besar, di mana mereka akan dapat mencapai nilai efisiensi ketika mereka melakukan produksi atau memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, sehingga justru di situ mereka akan melakukan penghematan dibandingkan apabila mereka melakukan produksi yang kecil, tidak begitu banyak, sedangkan biaya produksi yang dikeluarkan malah sama saja antara produksi yang besar atau banyak ataupun produksi yang sedikit. Sebagai contoh, apabila kita diasumsikan saja kita ingin membeli barang misalnya dalam jumlah banyak atau grosiran, pasti kita akan mendapatkan diskon yang lebih banyak. Semakin banyak barang yang kita beli, biasanya kita akan mendapatkan diskon yang lebih banyak lagi. Jadi itu logikanya. Jadi produksi massal atau dalam jumlah besar justru mampu menekan biaya produksi per unit. Ya, sederhananya seperti itu tadi, pembelian bahan baku misalnya dalam jumlah besar umumnya akan memperoleh diskon sehingga bahan baku menjadi lebih murah. Mungkin ada contoh lagi, misalkan usaha konveksi. Usaha konveksi dia akan mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta per bulan lah. Jumlah produksinya katakanlah 500 unit. Kemudian biaya produksi per unitnya ada 20.000. Kemudian karena perusahaan memiliki stok baku yang cukup banyak karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak sekaligus, sangat dimungkinkan kalau dalam sebulan perusahaan itu ternyata bisa menghasilkan lebih banyak lagi, bukan 500 unit tapi 600 unit. Nah, karena perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak 600 unit, lebih banyak 100 unit, otomatis biaya produksinya jadi bisa lebih ditekan, jadi sebesar 16.000 lah, 16.000 bukan 20.000 lagi. Jadi kira-kira seperti itu pengertiannya. Kemudian diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini, setiap perusahaan mempunyai identifikasi merek dan kesetiaan pelanggan tertentu. Jadi perusahaan mempunyai identitas atas barangnya, sehingga mereka akan mempunyai pelanggan-pelanggan setia. Nah, keunikan yang dimiliki ini membedakan dari produk pesaing yang lain, sehingga ini akan jadi bahan pertimbangan oleh calon pemain baru yang ingin masuk, sehingga mereka harus berpikir mengantisipasi loyalitas dari pelanggan-pelanggan tersebut yang telah setia pada suatu produk.
Nah, kemudian selanjutnya untuk ancaman masuknya pendatang baru ada persyaratan modal atau capital requirement. Ya, kebutuhan modal untuk memproduksi atau membiayai research and development, kemudian pemasaran, pengolahan barang baku pastilah akan sangat besar. Kemudian ada biaya peralihan atau switching cost. Nah, biaya peralihan ini adalah biaya yang harus ditanggung konsumen untuk beralih ke produk alternatif. Semakin besar biaya peralihan yang terlibat, akan semakin besar pula perusahaan mempertahankan penjualan dan menopang keunggulan kompetitif perusahaan. Selain itu, biaya peralihan yang tinggi juga akan membentuk sebuah hambatan masuk bagi pendatang baru. Biaya pengalihan ini dapat mencangkup biaya pelatihan ulang karyawan, atau mungkin desain ulang sebuah produk, biaya peralatan tambahan baru, kebutuhan akan bantuan teknis, dan lain sebagainya. Nah, jika biaya peralihan tinggi, maka produk alternatif harus menawarkan peningkatan besar dalam biaya atau kinerja agar pembeli mau beralih. Misalnya, seorang pelanggan yang selama ini menggunakan Windows, sistem operasi Windows, maka dia akan mengeluarkan biaya pengalihan apabila orang itu beralih ke sistem operasi dari komputer lain. Untuk melakukan perubahan, orang ini perlu membeli seperangkat aplikasi software baru dan mengkonversi semua file dokumen yang ada ke format sistem yang baru. Nah, kira-kira pengertiannya seperti itu mengenai biaya peralihan atau switching cost. Selanjutnya, akses ke saluran distribusi, access to distribution channel. Dalam industri tertentu, akses ke jalur distribusi memegang peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, dalam bisnis distribusi minuman ringan, menurut Five Forces Model, bagi pemain baru akan sulit untuk meminta space, ya, jatah yang lebih ke armada distribusi, karena biasanya armada distribusi ini sudah penuh stoknya oleh para pemain lama, karena sama-sama menggunakan distributor yang sama, sehingga pemain baru akan kesulitan untuk mendapatkan akses ke jalur distribusi. Nah, kemudian ada keunggulan biaya yang tidak tergantung dari skala ekonomi. Ini biasanya ada karena ada teknologi produk adalah milik sendiri, kemudian penguasaan yang menguntungkan atas bahan baku. Jadi berusaha memiliki banyak bahan baku, menguasai banyak bahan baku, kemudian lokasi yang strategis atau menguntungkan, kemudian ada subsidi pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan, kemudian ada kurva belajar atau learning curve atau pengalaman dari perusahaan itu sendiri. Jadi dalam kurva pembelajaran atau learning curve, dalam proses produksi semakin lama akan semakin diperoleh tingkat efisiensi yang semakin tinggi, sehingga dengan demikian akan didapat biaya yang semakin murah dalam produksi, sehingga perlu dipertimbangkan apakah hal ini dapat dicapai dalam waktu yang cepat atau lama, karena akan mempengaruhi biaya produksi secara keseluruhan. Ya, kemudian Five Forces Model, yang faktor yang kedua yaitu adalah rivalitas, ya. Rivalitas atau persaingan, tingkat persaingan di antara perusahaan dalam satu industri. Rivalry among competing firms.
Ini adalah persaingan merebut posisi melalui persaingan harga atau iklan, kemudian mengenai produk itu sendiri, kemudian atau pelayanan kepada pelanggan. Nah, tingkat rivalitas ini adalah akibat dari faktor-faktor struktural sebagai berikut. Jumlah pesaingnya memang banyak, kemudian pertumbuhan industri yang lamban, kemudian biaya tetap atau biaya penyimpanan yang tinggi, ketiadaan diferensiasi atau biaya peralihan, penambahan kapasitas dalam jumlah besar, kemudian banyaknya pesaing atau pesaing yang bermacam-macam. Nah, faktor five forces model yang ketiga itu tekanan produk pengganti atau tekanan produk substitusi. Nah, produk substitusi dengan switching cost yang rendah, harga murah dan kualitas yang lebih baik. Ini akan sangat mempengaruhi produk yang sudah lama. Jadi produk pengganti yang perlu mendapatkan perhatian besar adalah produk yang mempunyai kecenderungan untuk memiliki harga biasanya lebih rendah atau mungkin kualitasnya atau prestasinya lebih baik ketimbang produk industri yang sudah ada. Kemudian yang keempat yaitu bargaining power of consumers, daya tawar-menawar dari pembeli. Pembeli mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika kelompok pembeli ini terpusat atau pembeli membeli dalam jumlah relatif besar. Produk yang dibeli dari industri adalah produk standar atau tidak terdiferensiasi. Kemudian pembeli menghadapi biaya pengalihan yang kecil atau switching cost yang tidak. Ya, kemudian yang kelima yaitu bargaining power of supplier, tawar-menawar pemasok. Para pemasok atau supplier ini akan memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi jika supplier ini didominasi oleh beberapa perusahaan dan lebih terkonsentrasi ketimbang industri di mana mereka menjual. Dan yang pertama tidak ada pemasok pengganti. Jadi tidak ada pesaing. Kemudian yang ketiga, industri bukanlah pembeli terpenting bagi pemasok. Kemudian produk yang dihasilkan atau dipasok oleh pemasok atau supplier ini merupakan input yang paling penting dibutuhkan bagi sebuah industri. Kemudian pemasok memiliki kekuatan untuk melakukan strategi forward integration. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi forward integration ini? Nah, strategi forward integration ini atau strategi integrasi ke depan, yaitu strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi mulai distributor hingga retailer. Nah, wujud dari kendali ini adalah mendirikan sendiri jalur distribusi. Jadi memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi atau memperoleh kendali. Nah, bagaimana melakukan atau cara menganalisis lingkungan eksternal? Ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk menganalisa lingkungan eksternal. Yang pertama dari scanning. Scanning ini mengidentifikasi tanda-tanda perubahan dan kecenderungan lingkungan sebelumnya. Kemudian monitoring, mendeteksi dini dengan mengobservasi atau mengamati perubahan dan kecenderungan lingkungan secara terus-menerus. Kemudian ada forecasting, mengembangkan proyeksi
tentang antisipasi outcomes berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang telah dimonitor. Kemudian melakukan koreksi atau assessing, menentukan waktu dan kepentingan perubahan dan kecenderungan lingkungan yang diperuntukkan bagi strategi perusahaan dan manajemennya. Ya, ini kita selingi dengan tugas yang ketiga, yaitu membuat review satu jurnal yang bertema analisa ETOP atau Five Forces Model. Nah, analisa ETOP apa akan saya jelaskan setelah ini. Nah, jurnalnya boleh bebas berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kemudian buatlah PowerPoint yang berisi rangkuman isi jurnal tersebut. PowerPoint tersebut harus mencakup atau harus berisi paling tidak ada tujuan penelitian, subjeknya apa, kemudian teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kemudian Anda harus bisa menjelaskan menurut Anda apakah kekuatan dan kelemahan dari jurnal tersebut. Nah, buatlah video presentasi dari PowerPoint yang telah kalian buat, dan selanjutnya silakan diupload ke YouTube. Nanti jurnal, kemudian PowerPoint, dan link YouTube-nya silakan diunggah ke SIM Unisula. Deadline tugas akan saya umumkan lebih lanjut lagi di SIM Unisula. Ya, saya harap tugasnya cukup jelas. Saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Nah, analisis ETOP atau ETOP ya. Ini analisis mengenai Environmental Threat and Opportunity Profile, mengenai ancaman lingkungan dan peluang. Jadi analisis ini untuk mempertimbangkan aspek peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Nah, di analisis ini penyusun menganalisis masing-masing faktor lingkungan dengan cara memberi bobot pada tiap faktor dan pengaruh kekuatan tiap faktor lingkungan. Nah, ketika kita memberi bobot, pada saat pemberian bobot, gambaran perusahaan diperoleh masih sebatas pada aspek kualitatif. Nah, itulah maka perlu adanya matriks ETOP atau EFE dibuat sebagai upaya kuantifikasi. Nah, EFE atau EV ini adalah metode matriks evaluasi faktor eksternal. Nanti akan dibuat metriknya supaya bisa dilakukan perhitungan. Nah, di sini ada contoh. Ini adalah faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi lingkungan. Maksud saya berbagai faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal dari sebuah perusahaan. Ada faktor ekonomi, pemerintah, politik, teknologi, pesaing, pemasok, pelanggan, serikat buruh. Nah, di sini kita perhatikan ada tanda minus dan plus. Minus ini diartikan sebagai threat atau ancaman. Kemudian plus itu berarti peluang atau opportunity. Nah, contoh kita lihat di sini ekonomi, depresiasi rupiah terhadap dolar itu adalah nilai minus.
Kemudian plus ini kita lihat peluangnya income per kapita meningkat. Kemudian ada lagi plusnya atau opportunity-nya tingkat bunga kredit turun. Kemudian lanjut di faktor pemerintah. Opportunity-nya perusahaan memperoleh tax holiday. Kemudian pemerintah memberi subsidi. Nah, trade-nya adalah pemerintah menerapkan tight money policy. Nah, setelah kita buat mengenai apa saja opportunity-nya, apa saja trade-nya, di sini kita lihat bahwa ada total 5 plus atau 5 opportunity dan 8 minus. Jadi lebih banyak trade-nya, yaitu lebih banyak 3 minusnya. Jadi trade lebih besar 3 poin daripada opportunity. Nah, selanjutnya adalah menyusun EV matrix, evaluasi faktor eksternal. Langkah yang pertama yaitu membuat daftar faktor-faktor penting dari lingkungan eksternal, baik peluang maupun ancaman. Itu sudah. Kemudian yang kedua, menentukan bobot dimulai dari 0,0 yang artinya sangat tidak penting sampai dengan 1,0 yaitu sangat penting. Kemudian yang ketiga, memberikan rating 1-4 yang menggambarkan besarnya pengaruh faktor tersebut terhadap posisi perusahaan. Rating untuk peluang itu 1 artinya tidak penting sampai ke 4 artinya sangat penting. Kalau kemudian untuk rating untuk ancaman atau threat berkebalikan dari faktor peluang. Kalau 1 artinya penting, kalau 4 artinya tidak penting. Sampai di 4 artinya tidak penting. Kemudian yang keempat, menentukan nilai tertimbang, yaitu perkalian antara bobot dengan rating. Kemudian menentukan total nilai tertimbang untuk perusahaan tersebut. Nah, di sini kita lihat telah tersusun EV matrix, ada peluang, ada ancaman, kemudian ada kolom bobot rating, dan yang kolom terakhir yaitu bobot kali rating atau B kali R. Nah, di sini bobot ini tadi sesuai petunjuk kita beri nilai bobotnya yang nantinya semuanya akan ditotal jumlahnya 1. Di sini kita lihat di total, kita lihat itu harus sama dengan 1. Itu kan kita lihat 1,00 ya. Kemudian kita menentukan rating, yaitu penting atau tidaknya faktor-faktor tersebut. Misalnya tingkat harga yang merupakan peluang, ratingnya 4. Jadi bisa dikatakan dia sangat penting. Kemudian ancaman, kita lihat bobotnya 0,02, yaitu peraturan pemerintah ya, bobotnya 0,02, ratingnya 2. 2 ini bisa dikatakan penting walau untuk ancaman. Nah, kemudian kita kalikan bobot kali ratingnya. Kita lihat di kolom yang terakhir ini B kali R. Nah, kita lihat hasilnya totalnya itu 3,22. Nah, hasilnya tadi ini 3,22 ini kita lihat di sini ada patokannya, yaitu jika hasil EV matrixnya kurang dari 2,5, berarti perusahaan dengan keadaan yang ada belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal.
serta sangat rentan terhadap ancaman persaingan atau posisi perusahaan lemah dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal. Kita lihat tadi poinnya adalah hasilnya ada 3,22, berarti lebih besar dari 2,5, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan sudah cukup bagus dalam mengantisipasi lingkungan eksternal atau mengantisipasi ancaman persaingan. Nah, selanjutnya ada tambahan lagi mengenai teknik alternatif untuk menganalisa lingkungan yang bernama environmental scanning. Ini teknik alternatif untuk analisis lingkungan. Jadi proses pengumpulan informasi tentang berbagai peristiwa dan hubungannya dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Nah, informasi ini bermanfaat untuk membantu manajemen memutuskan arah masa depan organisasi. Nah, bentuk environmental scanning ini sendiri ada 3. Yang pertama itu irregular scanning system. Yes, karena irregular berarti tidak dilakukan tidak secara reguler. Tujuannya hanya sekedar untuk mengetahui atau mengatasi krisis yang terjadi dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua itu regular scanning system. Scanning system yang dilakukan secara reguler, ada jadwalnya. Kemudian ada continuous scanning system, yaitu proses scanning yang berlangsung secara continuous, terus menerus, atau sifatnya ongoing activity, ya, tidak untuk sementara saja. Nah, dari penjelasan mengenai analisa lingkungan eksternal atau analisa lingkungan perusahaan atau analisa lingkungan bisnis yang sudah saya uraikan tadi, kita bisa belajar mengenai perspektif atau cara pandang dalam melakukan analisa lingkungan bisnis. Nah, perspektif ini ada 2, yaitu sumber informasi dan sumber daya. Jadi memandang suatu lingkungan sebagai sumber informasi dan lingkungan sebagai sumber daya. Nah, untuk sumber informasi sendiri, lingkungan ini dipandang sebagai sumber informasi. Kemudian kalau lingkungan dipandang sebagai sumber daya, dia akan dianggap sebagai sumber daya yang langka dan bernilai. Nah, kita lihat di sini lingkungan, kita bandingkan antara lingkungan dipandang di perspektif lingkungan sebagai sumber informasi dan perspektif lingkungan sebagai sumber daya. Di poin yang kedua, lingkungan berbeda dalam hal jumlah ketidakpastian. Kemudian organisasi bergantung pada lingkungan sumber daya. Kemudian poin ketiga, ketidakpastian ditentukan oleh kompleksitas dan derajat perubahan. Kemudian untuk sumber daya, ketergantungan ditentukan oleh kesulitan dalam memperoleh dan mengendalikan sumber daya. Kemudian poin selanjutnya yaitu jumlah ketidakpastian menentukan jumlah dan tipe informasi yang dibutuhkan. Kemudian sumber daya didapat dari persaingan organisasi. Kemudian yang terakhir, poin terakhir yaitu informasi diperoleh dengan menganalisa lingkungan eksternal. Kemudian untuk yang lingkungan dalam perspektif sumber daya, mengurangi ketergantungan berarti mengendalikan sumber daya lingkungan. Nah, jadi itu mengenai cara pandang melakukan analisa lingkungan bisnis berdasarkan perspektif lingkungan sebagai sumber informasi dan lingkungan sebagai sumber daya. Nah, untuk pertemuan materi yang ketiga saya kira cukup.
mengenai lingkungan eksternal perusahaan. Nah, untuk apabila ada pertanyaan nanti bisa silakan untuk ditanyakan melalui Simenusul atau komentar di YouTube atau pertanyaan tugas, baik pertanyaan tentang tugas maupun pertanyaan mengenai materi. Nah, untuk materi yang berkaitan dengan lingkungan eksternal perusahaan ini kalian bisa silahkan kalian mencari sebanyak mungkin referensi tambahan dari internet atau Google sebanyak mungkin. Karena kalau kalian merasa materi Bapak masih kurang, karena untuk saat ini pastinya akan sangat mudah untuk mendapatkan tambahan-tambahan informasi atau tambahan-tambahan referensi berkaitan dengan materi kuliah. Tinggal kalian harus mempunyai motivasi yang kuat untuk dapat terus maju dengan giat belajar dan pantang menyerah walaupun sulit di masa pandemi ini, karena harus terus mengandalkan koneksi internet, tapi Bapak yakin kalian tetap harus bisa untuk terus semangat. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan melakukan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.